Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk membekali diri kita dengan takwa kepadanya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita semuanya baru saja melewati musim kebaikan dan ketaatan. Kita baru saja melewati bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang di dalamnya banyak pintu-pintu kebaikan dibukakan, banyak ibadah-ibadah yang dianjurkan dan juga ibadah-ibadah yang diwajibkan. Meskipun kita telah berpisah dengan bulan Ramadan, akan tetapi kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berpisah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Oleh karenanya, seorang imam yang bernama Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, beliau pernah ditanya tentang orang yang hanya rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, tetapi tidak rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di selain bulan Ramadan. Maka kata beliau rahimahullahu taala, bi'sal qaum la ya'rifuna lillahi haqqan illa fi syahri Ramadan. Innas salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal haknya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya ada di bulan Ramadan. Sedangkan hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh adalah orang yang rajin dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setahun penuh. Dia tidak hanya memilih bulan Ramadan sebagai bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi selama bertahun-tahun tetap fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita butuh istiqamah pasca Ramadan. Karena istiqamah adalah tanda diterimanya amal soleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Sebagaimana ucapan salah seorang ulama salaf, thawabul hasanatil hasanatu ba'daha, faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin kana zalika alamatan ala qabulil hasanatil ula. Ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan
lalu dia mengerjakan amal kebaikan setelahnya, maka itu merupakan tanda amal soleh yang dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak hanya beramal, kita tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Ramadan saja, akan tetapi ketika kita keluar dari bulan Ramadan pun kita tetap berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan salah satu di antara tanda diterimanya amal saleh yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, muslim yang berakal tentu saja dia selalu berusaha untuk menjaga amal salehnya. Dia berusaha untuk menjaga ibadah-ibadah yang dia lakukan selama bulan Ramadan agar tidak runtuh, agar tidak sia-sia. Dia tidak ingin seperti orang yang telah membangun suatu bangunan namun dia sendiri yang menghancurkannya. Dia tidak ingin seperti seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Demikian juga permisalan yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat." Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya pada orang tersebut sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu pun ditiup oleh angin yang keras yang mengandung api di dalamnya, lalu terbakarlah kebun tersebut. Dan kita tidak ingin amal soleh yang kita lakukan, amal soleh yang kita laksanakan ketika di bulan Ramadan bagaikan kebun yang telah dipenuhi banyak buah-buahan kemudian terbakar di bawah angin yang mengandung api. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata tentang ayat yang tadi kita bacakan, ayat itu adalah sebuah permisalan terhadap seseorang yang kaya lalu dia mengerjakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, summa ba'atsa lahu syaitan, kemudian syaitan pun mengutus, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus syaitan kepada orang tersebut, fa'amila bil ma'asi, lalu orang tersebut mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala hatta aghraqa amalahu, sehingga dia pun menenggelamkan amal soleh yang dia kerjakan. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita berusaha untuk menjaga amal-amal soleh yang kita kerjakan selama bulan Ramadan. Kita berusaha untuk menjaga pahala-pahala dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita binasakan, kita hancurkan pahala tersebut dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara perkara yang selayaknya kita lakukan untuk membantu kita istiqomah pasca Ramadan, yang pertama adalah hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, dan juga atas taufiknya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Kalau kita bersyukur atas ketaatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan setelahnya. Kemudian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara perkara yang selayaknya juga kita lakukan pasca Ramadan adalah hendaklah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam perbuatan kita, di dalam perkataan kita, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Karena ketakwaan itu merupakan puncak dari puasa Ramadan yang kita lakukan. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita tancapkan diri kita nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, takwa itu merupakan puncak daripada puasa yang kita lakukan selama bulan Ramadan, daripada ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara amalan yang dapat membantu kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan adalah hendaklah kita berusaha untuk berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia mendapatkan ganjaran sebagaimana berpuasa selama 1 tahun penuh. Kemudian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, tetaplah kita berusaha untuk melakukan qiyamul lail. Kita hidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail. Oleh karenanya disebutkan dalam satu riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah kalau dia salat malam. Jangan sampai kita salat malam hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, tetapi kita juga melaksanakan salat malam juga di luar daripada bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara perkara yang juga dapat membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasca Ramadan, yaitu hendaklah kita tetap berusaha untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Kita tetap berusaha untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Jangan sampai kita hanya mengenal Al-Qur'an hanya di bulan Ramadan saja. Di luar Ramadan kita tidak lagi mengenal Al-Qur'an, kita tidak lagi membaca Al-Qur'an, karena kita tidak mau dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang memboikot Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berkata seorang rasul, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang ditinggalkan." Oleh karenanya kita selalu berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengamalkan isi dan kandungan Al-Qur'an, sehingga kita tidak termasuk di antara orang-orang yang memboikot Al-Qur'anul Karim. Kemudian kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, di antara perkara selanjutnya yang dapat membantu kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala pasca bulan Ramadan adalah hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Di antara doa yang diajarkan kepada kita adalah doa, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Di antara doa yang lainnya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik." Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajmain, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membukakan hati kita, agar Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita untuk selalu dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عاقبتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة